Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bidang segi empat. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar itu segi empat. Yang pertama itu persegi panjang, yang kedua persegi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas itu jajar genjang. Nah, jajar genjang adalah bangun segi empat yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar setengah putaran atau 180 derajat pada titik tengah salah satu sisinya. Jadi dari pengertiannya ini dapat kita ketahui bahwa jajar genjang itu dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya. Nah, setelah dari pengertian itu dapat kita gambarkan bahwa jajar genjang itu sebuah segitiga yang dibentuk dari bayangannya. Jadi di sini ada segitiga A, B, C. Nah, bayangannya itu adalah B, C, D. Nah, kalau digabungkan terbentuklah sebuah bangun jajar genjang. Nah, yang A, sifat-sifat jajar genjang. Jadi, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah jajar genjang? Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama. Yang pertama itu sisi AB. Sisi AB sejajar dengan DC. AB sejajar dengan DC. Sehingga panjang AB ini sama dengan panjang DC. Nah, yang kedua yaitu sisi AD sejajar dengan sisi BC dan panjang AD ini sama dengan panjang BC. Nah, yang kedua itu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut-sudut yang berhadapan saling berhadapan dia itu sama besar. Yang pertama itu sudut DAB, sudut DAB ini A berhadapan dengan sudut C ini, berarti sudut DAB sama besar dengan sudut BCD. Dan sudut ABC, sudut BABC sama besar dengan sudut CDA, sudut D. Jadi dia saling berhadapan, nilainya sama besar. Yang ketiga, kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang. Nah, kedua diagonal membagi 2 sama panjang. Diagonal yang pertama itu AC, yang keduanya BD. Nah, diagonal AC ini mana yang dibaginya sama panjang? AC ini membagi diagonal BD, sehingga BO ini sama panjang dengan OD. Setelah itu diagonal BD berarti dia membagi diagonal AC, sehingga diagonal BD ini membagi AC yang sama panjangnya, jadinya AO sama panjang dengan OC. Nah, yang keempat, memiliki 2 simetri putar serta menempati bingkainya dengan 4 cara. Berarti bisa caranya diputar, dibalik, atau mungkin dicerminkan. Nah, yang B, keliling dan luas jajar genjang. Sebagaimana kita ketahui adalah keliling itu adalah cara atau panjang lintasan yang ditempuh untuk memutari satu kali putaran satu bangun atau suatu bidang, yang dimana titik awalnya nanti menjadi titik finish atau titik berhentinya. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau keliling itu berarti dari A ini diputar, jalan terus, dikelilingi terus sampai balik lagi ke titik A. Nah, jadi keliling jajar genjang adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, jika kita misalkan panjang sisinya AB itu dengan A, berarti AB ini sama panjang dengan DC. Terus BC sama panjang dengan AD, berarti AB ini A, berarti DC juga A. Terus BC adalah B, berarti AD juga B.
Nah, jadi dapat kita simpulkan AB ditambah BC tambah CD tambah AD, kita ganti dengan panjang sisinya, kita misalkan dengan AB, A dan AB, berarti kita jumlahkan 2A, 1, 2, berarti 2A. B, 2B, itu 2, berarti 2B. Jadi karena ada angka 2-nya, bisa kita sederhanakan itu 2A ditambah B. Jadi dapat kita ketahui bahwa keliling jajar genjang adalah 2A tambah B, artinya 2 dikali A ditambah B. Setelah itu luas jajar genjang. Nah, jika segitiga AED, Ibu geser ke sini, segitiga ini digeser ke sini, berarti BEC. Segitiga AED ini sama dengan BE aksen C. Nah, di sini ada T-nya. T itu adalah tinggi. Kalau kita pindahkan, berarti ini gambarnya. Perhatikan gambarnya bentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini adalah A dan lebarnya adalah T. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas jajar genjang itu adalah A dikali T. Nah, itu materinya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Soal yang pertama, hitunglah keliling dan luas bidang berikut. Nah, yang nomor 1, kelilingnya. Keliling berarti sama dengan 2A ditambah B. Nah, 2A ditambah B berarti 2 kali 9 ditambah B. B-nya mana? 13. Itu sama dengan 2 dikali 9 tambah 13, 22. Berarti 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Nah, luas adalah alas kali tinggi atau panjang kali lebarnya. Nah, di sini tingginya belum diketahui. Sementara ada sisi miringnya dan sisi datarnya. Nah, di sini akan diajarkan satu teorema Pitagoras. Nah, balik kita ke sini. Teorema Pitagoras itu adalah berlaku untuk segitiga siku-siku. Sisi A, sisi B, sisi C. Berarti teorema Pitagorasnya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Berarti sisi miringnya di sini adalah B. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti B sama dengan akar dari C kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, untuk mencari C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat, atau C sama dengan akar dari B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini adalah namanya teorema Pitagoras. Kita gunakan yang ini untuk penyelesaian soal nomor 1 untuk mencari tingginya. Nah, berarti tingginya di sini T. T ini adalah sisi tegak, salah satu sisi penyiku. Nah, sebagaimana teoremanya tadi, jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku. Berarti untuk mencari salah satu panjang sisi penyikunya, CE ini berarti EC atau CE. CE kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BE kuadrat. BE kuadrat berarti BC ini sisi miring dikurang dengan BE kuadrat. BC adalah 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 169 dikurang 25 sama dengan 144. Jadi BCE sendiri adalah akar dari 144. Berarti CE sama dengan 12 cm atau
CE ini sama dengan T sama dengan 12 cm. Nah, lah dapat T-nya, titiknya adalah 12 cm. Lanjut kita pada rumus luas. Luas adalah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya 9, tingginya 12. Berarti 9 dikali 12 sama dengan, nah berapa 9 kali 12?